إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Semua yang hadir, para tokoh, para sesepuh sekalian, ada Bapak Ki Haji Tawilan yang mewakili Bapak Kemenak, juga ada Pak Selamat yang mewakili Polres Bengkulu Utara, juga ada Bapak Ustaz Samsul Rajab, Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Ketua NU Bapak Mas Duki, Ketua LDI Bapak Sukomo, dan juga dari Kodim, dan juga Bapak Haji Ibrahim Rasyadi, semua yang hadir, Bapak Ibu-Ibu yang dari Tanah Hitam, yang dari Arga Mulia, yang dari Giri Mulia, mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung bulan Rajab mengingatkan kita dengan bulan haram akan segera berakhir. Manfaatkan waktu yang tinggal beberapa saat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan yang dilakukan di bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram, nilainya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini juga kita kumpul di Masjid Muhajirin. Juga lupa saya sebut ada Bapak Haji Ahmad Suja. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Hari ini kita akan mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan pelajaran dengan salat, sehingga kita dapat berusaha bukan mengerjakan salat saja, tapi bisa membumikan, memasyarakatkan, menanamkan nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Bapak Ibu-ibu, di antara nilai-nilai dalam salat yang perlu untuk kita masyarakatkan, kita tebarkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga nilai-nilai kebersamaan dan juga persatuan. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu-ibu ketika Nabi besar Muhammad mewajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam setiap salat, termasuk buat makmum yang bacaan imamnya dijaharkan, yang merupakan salah satu rukun salat, yaitu membaca surah Al-Fatihah, yang salah satunya di ayat yang kelima kita bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah bersama-sama, ngajak baik bersama-sama, berdoa juga bersama-sama. Terdapat
nilai kebersamaan, nilai persatuan. Juga kalau kita lihat terkhusus buat laki-laki, perempuan juga boleh dan bagus. Salat yang paling utama itu dilakukan secara berjamaah, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang namanya Nabi besar Muhammad suruh membacakan surah Al-Bayyinah kepada sahabat ini. Sampai Ubay mengatakan, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Iya. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, di mana sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna salata ar-rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala. Sesungguhnya salat seorang yang berjamaah walaupun dengan satu orang makmum itu lebih azka, lebih bisa membersihkan jiwanya dari kotoran penyakit-penyakit hati, dosa-dosa, daripada dia sholat sendirian. Dan sholatnya bersama dengan dua orang jamaah, walaupun makmumnya cuma berdua, lebih baik daripada sholatnya bersama seorang saja. Semakin banyak jamaahnya maka semakin dicintai oleh Allah. Bahkan dalam Musnad Ahmad disebutkan, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah selesai salat, dan didapati ada orang yang baru datang terlambat sendirian, Nabi Muhammad bilang, siapa di antara kalian semua yang ingin bersedekah kepada si fulan? Sahabat bilang, gimana caranya? Temenin dia biar jangan sampai sholat sendirian. Jadi aneh, karena alasan masing-masing gak mau disebut ustaz, karena alasan masing-masing merasa dirinya belum benar baca Qur'annya. Ada dua orang atau bahkan tiga orang di dalam bepergian, sholatnya sendiri-sendiri. Ya, kalau mau diturut-turutin ya nggak pinter-pinter, orang semuanya banyak kurang. Hatta yang dipanggil ustaz juga tetap banyak kurang. Jadi itu di antara nilai-nilai kebersamaan. Juga di dalam salat selain ada pembacaan dari surah Al-Fatihah yang di dalamnya ada berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga diajarkan pentingnya salat berjamaah. Juga ini yang sudah mulai hampir hilang. Jangan bisa aja cuman ngeritik pemerintah waktu ada PPKM, salatnya dijarakin, dibatasi, dia gila udah gak ada PPKM, tetap aja sama aja begitu. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang apa? La tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allah baina wujuhikum. Luruskan saf di antara kalian. Kalau kamu gak mau, Allah Subhanahu wa taala akan memecah belah pandangan di antara kalian. Gak bakal akur. Jadi kenapa? Sebab banyak orang gak akur, tetangga gak akur, selingkungan gak akur, semasjid juga gak akur. Di antara sebabnya salat berjamaahnya yang laki-laki ini gak mau apa? Gak mau lurus ngerapetin shaf. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum beliau takbir, beliau akan lihat dulu udah pada lurus apa belum, udah pada rapat apa belum. Kelihatannya udah rapat lurus semua, baru beliau memulai takbir. Minimal adalah bertemunya bahu dengan bahu, nempel. Bertemunya bahu dengan bahu. Apalagi yang lebih sempurna bisa bertemunya tumit dengan tumit.
Jangan dibiarkan yang namanya digambarkan oleh Rasulullah ada anak kambing bisa masuk ke celah-celah shaf. Dan ini diajarkan biar kita hidup bisa akur, bisa jaga kebersamaan dan juga persatuan di antara kita. Dari membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mulai dianjurkan untuk sholat berjamaah, semakin banyak jamaahnya akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mendapatkan shaf, belum lagi yang lainnya. Maka kita lihat bagaimana contoh membumikan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak sekalian, berdasarkan apa yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya pelayan yang biasa masuk keluar rumahnya, seorang remaja yang bukan orang Islam. Ini kadang-kadang nih kita karena merasa sok alim, merasa sok suci, kayak alergi berhubungan sama non-muslim. Padahal tidak ada non-muslim di Indonesia insya Allah yang apa? Yang memerangi umat Islam, ngajak perang, ngajak bunuh-bunuhan. Pernah ketemu tetangga non-muslim yang ngajak perang begitu? Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja mempekerjakan di rumahnya untuk beres-beres di rumahnya dan rumah tangganya, salah satu adalah seorang pelayan dari Yahudi, dan didatengin sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia sedang sakit. La ilaha illallah. Karena ibu-ibu bapak sekalian, tetap dianjurkan mendoakan orang kafir dengan doa kebaikan. Tetap dianjurkan mendoakan orang kafir dengan doa kebaikan selama orang yang didoakan itu masih hidup dan selama isi doanya bukan doa ampunan atau masuk surga. Sekali lagi, disunnahkan bagaimana Nabi besar Muhammad menyebutkan Allahumma hdi dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus yang sudah menyimpang, yang sudah banyak yang murtad. Bukan didoakan dengan kehancuran, tapi didoakan dengan hidayah. Selama bukan doa ampunan buat dia, selama bukan doa biar selamat di akhirat buat dia, dan selama yang didoakan masih hidup, maka dianjurkan untuk mendoakan walaupun dia orang kafir sekalipun. Lihat ibu-ibu sekalian, nilai kebersamaan dan persatuan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Kita bisa lihat di dalam hadis Sahih Muslim, Bapak ibu-ibu sekalian, bagaimana ancaman yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang suka memecah belah kebersamaan dan persatuan. Yang telah tercermin setiap hari kita bilang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang setiap hari bapak-bapak berusaha untuk salat berjamaah dan juga berusaha untuk merapatkan sang. Ada ancaman dari Nabi besar Muhammad yang suka jadi provokator, menebarkan berita hoak, sukanya memecah belah persatuan dan kesatuan. Dari Al-Fajah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man atakum wa amrukum jami'in ala rajulin wahidin yuridu an yushaqqa asakum aw yufarriqa jama'atukum faqtulu. Sampai sekeras itu ancaman dari Nabi besar Muhammad.
Kalau ada orang datang di negeri kita, di lingkungan kita, dengan gerak-geriknya, dengan omongannya, dengan sikapnya, ada tanda-tanda ia ingin memecah belah atau jelas memecah belah persatuan, itu hukumannya dalam Islam apa? Dihukum mati. Bukan cuma dipenjara, diasingkan, tapi dihukum mati. Walaupun juga perlu untuk diluruskan bahwa yang berhak mengeksekusi, yang berhak memutuskan hukuman, termasuk yang berhak untuk menyerukan jihad peperangan, itu cuma pemerintah resmi. Jangan nanti udah belajar dari hadis Sahih Muslim, ya siapa yang melihat ada orang memecah belah persatuan, udah kita bunuh, kita sepakat sekampung, kita bakar aja itu orang, udah. Karena juga Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, wa innamal imamu junnatun yuqatilu min waraihi wa yuttaqa bihi. Imam itu laksana benteng, masyarakat ngikut di belakangnya, berperan mengikutinya kalau ada perintah resmi dari presiden, bukan ketua ormas, bukan ketua partai, bukan juga ketua pesantren karena muridnya ribuan, enggak. Tapi yang berhak mengeksekusi, yang berhak menentukan ayo kita jihad, ayo kita perang, itu cuma siapa? Cuma pemerintah resmi yang tertinggi. Siapa yang tertinggi? Yaitu presiden. Gak ada lagi main hakim sendiri, gak ada lagi ayo kita bakar, sepakat bakar. Jangan-jangan gajinya 7 itu orang. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dari saking pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan persatuan di antara kita, itu sampai Rasulullah ngizinin tidak dinilai berbohong ucapan kata-kata orang demi untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Si A sama si B lagi nggak akur, maka si C punya pikiran, gue gimana ini cara buat ngakurin. Maka si C datang, assalamualaikum. Sebenarnya B itu udah pernah nitip salam sama saya, bahkan mau ngasih makanan, mau ngajak makan, cuman malu dia, terima aja ya ayah. Padahal apa? Si A gak pernah ngomong seperti itu. Kalau si A mau, ya si C yang kebayarin. Dari saking pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan persatuan, sampai Rasulullah mengatakan, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia, lalu ia menyampaikan hal yang baik ke satu pihak yang bertikai, ke pihak yang lain juga begitu, demi untuk apa? Mendamaikan, mempersatukan, menjadikan nilai-nilai kebersamaan itu tetap terjaga. Karena ada satu dosa yang namanya namimah. Ada satu dosa yang namanya namimah, memindahkan ucapan demi untuk memecah belah persaudaraan atau persatuan. Hati-hati, udah masuk 2000 berapa sekarang? 2023, artinya setahun lagi. Jangan sampai ada provokator yang memecah belah. Tahu-tahu jamaah masjid antara jamaah masjid, jangan sampai. Mudah-mudahan apa yang tadi bisa disampaikan dari usaha yang pertama membumikan nilai-nilai sholat
dalam kehidupan sehari-hari Allah karuniakan buat kita semuanya. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salat berjamaah itu terdapat nilai-nilai wajib patuh dengan imam, yaitu pemimpin meskipun apa? Meskipun imam melakukan kesalahan yang selama kesalahannya tidak ngajak makmumnya berbuat dosa. Perhatikan Bapak sekalian. Di dalam salat berjamaah itu diwajibkan si makmum wajib apa? Wajib patuh. Meskipun apa? Imam melakukan kesalahan yang selama kesalahannya itu apa? Tidak mengajak makmumnya apa? Ada orang sholat berjamaah, sholat asar atau sholat zuhur, tahu-tahu waktu bangun dari rakaat yang kedua habis sujud, Bapak sekalian, dia tuh imam langsung apa? Langsung berdiri. Diingetin, nggak mau juga dia duduk dari awal. Lagi nggak boleh kalau udah berdiri apa? Kalau udah berdiri sih imam duduk karena membatalkan salatnya. Kesalahan apa enggak itu? Kesalahan artinya ketidaksempurnaan. Kalau didapati bapak-bapak, ibu-ibu, imam waktu selesai rakaat yang kedua terus bangun nggak berdiri, nggak duduk langsung berdiri, itu imam habis sujud, ya. Nggak duduk langsung apa? Berdiri. Si makmum boleh nggak ngatur sendiri tahu-tahu dia duduk? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh, so tahu banget sih. Ya. Karena lihat tuh, hati-hati, jangan cuma dapat pahala saja ngaji pada siang hari ini. Yang jauh-jauh dari harga mulia, dari gili mulia. Bagaimana di dalam sholat berjamaah kita diajari untuk apa? Untuk patuh dengan siapa? Dengan imam, pemimpin sholat. Walaupun apa? Walaupun salah yang selama kesalahannya nggak apa? Nggak mengajak si makmum apa? Berbuat dosa. Ini aturan harga mati. Jadi, bagaimana imam itu kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus diikuti. Jangan suka mendahului imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, kata Rasulullah. Dijadikan imam itu hanyalah untuk diikuti. Apabila takbir, maka bertakbir. Dan jangan kalian bertakbir apa? Hingga dia bertakbir. Jangan kalian ruku sebelum apa? Sebelum melihat dia ruku atau ucapan terakhirnya Allahu Akbar. Nilai kebersamaan dan nilai kepatuhan. Jangan kalian sujud sebelum kalian melihat dia apa? Sempurna sujudnya atau mendengar kalimat takbir Allahu Akbar, baru kalian turun dari i'tidal ke sujud. Patuhi imam dengan segala kekurangan yang kalian lihat sama imam. Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang itu harus takut, harus merasa tidak aman. Karena ada dua dosa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang perlu untuk kita ingat. Ada dua dosa. Di antara dosa-dosa yang perlu kita ingat, yang pertama, haram tidak boleh jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Haram tidak boleh jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dan haram nggak boleh dosa
jadi orang yang merasa aman dari azab Allah. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya haram. Yang pertama, berputus asa dari rahmat Allah, mengatakan wah model dosa saya kayak begini, rasanya nggak bakal diampuni nih. Bunuh orang udah pernah, tato dari ujung kepala sampai ujung kaki, tato semuanya. Tiap hari mabok, tiap hari judi. Sesi siang aja udahlah. Bis mau diampuni. Itu namanya orang yang berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Juga satu lagi nggak boleh jadi orang yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai 3 ayat dalam ayat yang berbeda di dalam Al-Quran, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku saja yang sudah jadi Nabi bersih dari dosa, aku takut akan azab Allah menimpaku jika aku bermaksiat. Orang-orang yang suka mendahului imam harus merasa tidak aman, takut kalau nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengubah bentuknya dalam bentuk keledai, baik kepalanya ataupun badannya. Maka Bapak Ibu sekalian, juga di sini disebutkan bahwa tetap wajib hukumnya mengikuti imam, meskipun ia membuat aturan yang salah. Tetapi selama aturannya tersebut tidak mengajak makmumnya berbuat dosa. Ini di antara bahasan utama kali ini, keterangan hadis ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Bagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya padahal baru 2 rakaat. Padahal baru 2 rakaat terus salam. Salah enggak 2 rakaat salah? Salah enggak? Salah. Makmum ngikutin enggak? Ngikutin. Karenanya seorang sahabat namanya Dzuliyadain bertanya, apakah engkau ada dapat aturan baru salat zuhur berubah jadi 2 diringkas ya Rasulullah, atau engkau sekedar lupa? Maka Rasulullah mengatakan, apa benar itu? Omongan Dzuliyadain benar. Sahabat ngikutin salat padahal baru 2 rakaat. Dan Rasulullah mendapatkan persaksian bukan cuma dari Dzuliyadain, tapi dari sahabat-sahabat yang lain. Maka kemudian disyariatkan setelah itu adanya, yaitu sujud apa? Sujud sahwi. Tapi sebelumnya Rasulullah berdiri melanjutkan salat 2 rakaat berikutnya. Kemudian beliau mengucapkan salam. Karena ada riwayat sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam. Dalam riwayat yang lain bisa dilakukan sesudah salam. Yang penting 2 kali sujud, dan dua-duanya ada dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi Bapak Ibu-ibu ya, karena taat dengan aturan pemimpin, setia dengan pemimpin, itu penyebab seseorang akan dimasukkan ke semua pintu surga yang 8. Akan menjadi sebab seseorang di akhirat bisa dimasukkan ke semua pintu surga yang 8. Ada orang yang namanya cuma terdaftar di 1 pintu, ada yang terdaftar di 2 pintu, ada yang terdaftar di semua pintu. Perempuan yang jaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga rumahnya ketika ditinggal suami, taat dengan suami, itu diantaranya. Orang yang berwudu dengan baik dan sempurna berikut sunnah-sunnahnya, kemudian setelah selesai dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bisa ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu diantara orang yang bisa
bisa kelak di hari kiamat dimasukkan ke dalam pintu surga yang 8 semua muanya. Dan salah satunya adalah orang yang taat dengan aturan pemimpin, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Ahmad. Dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membuat janji setia kepada para sahabat-sahabatnya untuk taat kepada Allah dan Rasul, salah satunya yang diinginkan oleh Nabi Muhammad agar mereka selalu mendengar dan patuh dengan aturan pemerintah, baik ketika giat, semangat ataupun malas, dan untuk tidak menggulingkan kekuasaan yang sah dari orang yang berwenang terhadapnya. Kalau ada kabar-kabar orang-orang yang gelagatnya ingin menggulingkan, mengkudeta, jangan ikut gabung ke grupnya. Walaupun cuma jangan sekedar ikut like, ngasih jempol, jangan. Idza umilatil khati'ah kana man syahidaha wa lam yardu anha kana kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Di dalam surah Abu Daud disebutkan, apabila terjadi perbuatan dosa, orang yang menyaksikannya, orang yang melihatnya, tapi dia mengingkarinya, tapi dia tidak merestuinya, dia melihat dosa itu dilakukan di depannya, tapi dia mengingkarinya, dia merestuinya, dia tidak suka dengan apa yang dilihat dan didengarnya, maka dia seakan tidak ada di tempat itu, dapat pahala selamat. Tapi kalau apabila perbuatan dosa dia nggak lihat, dia nggak nyaksikan, cuma ikut ngeramein, biar banyak followernya dan lain sebagainya, dikasihnya jempol, dengan alasan dia temannya juga tambah banyak. Apabila terjadi perbuatan maksiat, orang yang tidak melihatnya, orang yang tidak menyaksikannya, tapi dia merestuinya, tidak mengingkarinya, maka dinilai dia seperti ada di tempat itu. Dan pesan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, man kariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Yang gak sabar dengan aturan pemimpinnya, maka ditakutkan kalau sampai mati dia tidak bertaubat. Dia bukan mati di atas sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, di dalam salat berjamaah Allah ajarkan sama kita menjaga nilai-nilai kebersamaan. Allah ajarkan sama kita untuk patuh dengan imam walaupun dia melakukan apa? Kesalahan, selama kesalahannya itu bukan kesalahan yang apa? Yang merusak rukun daripada rukun salat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salat itu hanya ada ucapan zikir, Al-Quran dan juga doa. Di dalam salat hanya ada ucapan zikir, Al-Quran dan doa. Semua mengandung unsur kebaikan. Ketika dalam salat ada seorang yang bersin dan kawannya mengucapkan yarhamukallah, diingetin setelah salat oleh Nabi besar Muhammad, sesungguhnya salat ini tidak pantas, di dalamnya ada percakapan manusia, karena ia hanya merupakan tasbih, takbir, doa, membaca Al-Quran, hanya seputaran itu. Bahwa tema kita pada siang hari ini, Bapak-bapak sekalian, bagaimana kita bisa berusaha membumikan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga lisan kita, Bapak sekalian. Bagaimana ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia minta kepada Rasulullah ilmu nasihat yang singkat lagi padat. Ada nasihat yang luar biasa, yang singkat lagi padat. Bahkan semua ucapan Nabi besar Muhammad
adalah jawami'ul kalim, singkat lagi padat. Maka Rasulullah memberi 3 poin nasihat kepada seorang tersebut, dan ini bekal yang sangat baik terutama di saat-saat seperti sekarang ini. Rasulullah mengatakan apa? Idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Kalau kamu mau salat, hadirkan perasaan. Itu adalah salat yang terakhir buat kamu. Habis salat ini kamu nggak bakal salat lagi. Artinya bakal mati. Emang kenapa? Karena jika itu adalah amalan yang terakhirnya adalah salat, maka itulah yang dinilainya. Sebelumnya pernah main judi, sebelumnya pernah bunuh orang, sebelumnya pernah melakukan macam-macam dosa. Akhirnya dia salat. Habis salat gak lama dia pulang ke rumahnya, tidur, mati. Mudah-mudahan salatnya tadi adalah dinilai yang terakhir. Yang Nabi Muhammad mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Bisa juga kita ingat di dalam salat bagaimana nanti ketika kita ada di alam barzah, salat itu bisa menjadi benteng penyelamat dari azab kubur. Shalli salatan muwaddi'. Juga Nabi Muhammad mengatakan apa? Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu. Janganlah kamu ngomong ngoceh yang enggak ada pikir-pikir. Sehingga kalau orang ngomong enggak pikir-pikir di kemudian hari dia bisa menyesal. Saya mohon maaf, saya perlu klarifikasi. Kabar yang saya kasih tahu itu adalah hoax. Jangan sampai diusahakan kita mengucapkan kata-kata yang menjadi sebab penyesalan. Amsik alaika lisanak, kata Rasulullah ketika sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sunan At-Tirmidzi mengatakan man najah. Apakah jalan menuju keselamatan itu? Salah satunya Rasul mengatakan apa? Amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu, hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita berbicara yang menjadikan apa? Di kemudian hari kita menyesal. Begitu juga yang ketiga, wa ajmil yas amma fi ainin nas. Dan kumpulkan rasa keputusasaan dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Walaupun yang hadir di tengah-tengah kita ada pejabat yang banyak duit, yang punya SPBU, gak ada harusnya. Wah, tenang, nanti kita dapat saweran dari ini. Iya. Itu namanya ketergantungan kepada manusia. Bagaimana kita harus punya ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Salatlah seperti keadaan orang yang apa? Berpisah dari dunia. Jangan kau berbicara yang menyebabkan apa? Kau menyesal di kemudian hari, ingin mengklarifikasi apa yang sudah kamu ucapkan. Juga hendaknya seseorang mengumpulkan rasa keputusasaan dari siapapun oleh orang lain. Walaupun depan saya raja sekalipun, kalau emang dasarnya Allah tidak izinkan dikasih, tidak mungkin dia ngasih. Itulah di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa pesan, yaitu membumikan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah jam 3:03. Kita salawat sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Imam Ahmad bin Hanbal, seorang penyusun kitab Musnad hadis-hadis Rasulullah, mengatakan jika saat aku berdoa, aku tahu doaku yang aku panjatkan ini langsung dikabulkan oleh Allah, langsung bakal dikasih sama Allah. Jika aku tahu saat aku berdoa ini, doaku akan langsung dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan doakan kebaikan buat pemimpinku. Ditanya, kenapa demikian wahai Imam? Karena aku kalau berdoa buat kebaikan diriku, keluargaku, maka yang dikasih cuma diriku
dan keluargaku saja. Tapi kalau aku berdoa kebaikan buat pemimpinku, terus Allah jadikan itu pemimpin jadi baik, imbasnya kemana? Imbasnya kemana? Dari Sabang sampai Merauke. Doakan pemimpin, ya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan aman negeri Indonesia kami ya Rabb. Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Alif bainahum ya Rabb wa aslih dhata bainahum ya Rabb wahdina wa iyyahum subul salam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa a'udzu bika min 'adzabil nar. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina musibatid dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.